Halo, welcome di Ruang Zaki. Kita baru saja disuguhkan sebuah kejutan plot twist di tahun 2023 tentang bagaimana kontestasi politik yang kemudian terus bergerak sangat dinamis. Menjelang Oktober, November 2023, ada banyak kejutan yang kemudian terjadi. Baru saja kita saksikan, akhirnya Anies Baswedan berkoalisi dengan Muhaimin Iskandar. Ini menarik sekali. Pertanyaan pertama adalah siapa mastermind dari koalisi kedua tokoh ini? Anies yang kemudian diusung oleh Partai Nasdem dan Caimin atau Muhaimin Iskandar oleh PKB. Saya mensinyalir bahwa ada peran dari Erick Thohir. Kalau kita lihat bagaimana pertemuan terakhir dari partai-partai koalisi Indonesia Maju ini, yang terdiri atas Gerindra, PKB, Golkar, PAN, PBB, ini memberikan signal bahwa ada banyak figur yang kemudian terlalu padat untuk ingin meraih kursi nomor 2 dari Prabowo Subianto. Tidak hanya Erick Thohir, Caimin misalnya, atau bahkan PAN juga mengusulkan nama lain, Pak Muhajir. Artinya Erick Thohir punya satu nama yang paling penting untuk kemudian digeser, yaitu Muhaimin Iskandar. Tapi ketika di video saya sebelumnya tentang koalisi UGM untuk perubahan, Anies menyebutkan bahwa dalam romantisme mereka berdua, ya, di mana Anies kuliah di Fakultas Ekonomi, sementara Caimin kuliah di FISIP, ya. Dikatakan di era itu katanya parkiran Fakultas Ekonomi itu lebih banyak mobilnya katanya dibandingkan dengan FISIP. Jadi kedua tokoh ini sama-sama berlatar Universitas Gadjah Mada. Lagi pula juga kedua tokoh ini adalah aktivis pergerakan. Mas Anies adalah alumni dari HMI, sementara Caimin adalah alumni dari PMI. Artinya kalau kita cek rekam jejak aktivisme mereka, itu sangat jelas dan sangat clear. Ini yang kemudian membawa akhirnya ada banyak teka-teki di luar dari mastermind Erick Thohir. Tapi apa yang menarik? Kalau kita lihat syarat presidensial threshold 20%, andai kata hanya Nasdem dan PKB saja, maka dia sudah memenuhi syarat. Apalagi kalau ditambah PKS, ditambah lagi Demokrat atau partai-partai lainnya. Yang menarik juga adalah dalam setiap proses orang pihak-pihak yang mendukung Anies Baswedan, nampaknya selalu ada peristiwa yang tidak terduga. Kita masih ingat pertemuan di GBK ketika perwakilan Golkar datang di GBK, 1-2 hari kemudian, beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dipanggil ke Jagung. Begitupun juga dengan Caimin. KPK langsung melayangkan upaya pemanggilan kepada Caimin. Kasus Kementerian Tenaga Kerja pada saat beliau menjabat. Nah, ini menarik. Apakah kemudian proses ini akan menjadi gorengan, diseriusi, sehingga kemudian menggagalkan proses kandidasi, atau seperti apa? Tapi yang pasti sudah ada himbauan bahwa selama proses Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024, tidak boleh ada upaya proses hukum. Karena nantinya pasti akan dikait-kaitkan dengan istana, dikait-kaitkan dengan proses politik. Yang lainnya lagi tentu saja kalkulasi mengenai penguasaan PKB pada Jawa Timur, kekuatan basis NU, itu menjadi pertimbangan kenapa kemudian akhirnya beliaulah yang dipilih menjadi pasangan dari Anies Baswedan. Tidak berhenti di situ, kita tahu bahwa PKB hari ini memiliki basis yang sangat dan amat penting. Dua kementerian yang dikuasai oleh PKB saat ini itu menjadi perhitungan yang juga sama-sama strategik. Pertama adalah Kementerian Desa, dan yang kedua adalah Kementerian Ketenagakerjaan.
ini menjadi penting. Kenapa? Karena dua kementerian ini sangat strategis dalam soal elektoral. Apalagi kemarin para kepala desa itu disuguhkan janji yang begitu luar biasa. Bahkan terakhir saya dengar adalah janji soal APB desa yang ditambah dari 1,5 miliar menjadi 5 miliar rupiah. Apakah ini bukan menjadi pelumas yang begitu lengkap untuk seorang Anies Baswedan? Beberapa pengamat mengatakan kalau sudah kuasai Jawa Timur, maka setengah kemenangan sudah hadir. Nah, inilah yang menarik dari bagaimana kemudian kita membaca ya proses koalisi ya, yang kalau istilah Bang Surya Paloh ini botol yang bertemu dengan tutupnya. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.